Adanya jaringan transportasi yang memadai, membuat potensi suatu wilayah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan didistribusikan dengan efisien dan efektif. Fungsi transportasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk melancarkan perpindahan barang dan manusia, dan menunjang pembangunan wilayah. Pendukung sistem transportasi. 1. Ruang untuk bergerak seperti jalan, sungai, dan udara. 2. Tempat akhir dan awal pergerakan seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. 3. Kendaraan sebagai alat atau sarana dan pengelola transportasi. Dalam peta jaringan transportasi memberikan informasi tentang 1. Pola jalur lalu lintas. 2. Letak stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan. 3. Jenis dan kualitas jalur lalu lintas. 4. Sarana dan prasarana pendukung. 5. Klasifikasi jalan. Peta jaringan transportasi dapat digunakan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan pemerintah. Penginderaan jauh diarahkan mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, dan pengawasan lalu lintas. Kaitannya dengan jaringan transportasi SIG dapat dimanfaatkan untuk memodelkan pembangunan jalur transportasi darat, penentuan jalur pelayaran, penerbangan, penentuan terminal, dan sebagainya. Dua, sumber daya alam. Melalui penginderaan jauh, pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut, berdasarkan kondisi masyarakat, sebaran, potensi, dan cadangan. Manfaat sistem informasi geografis dalam inventarisasi sumber daya alam. A. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam. B. Mengetahui jumlah sumber daya alam. C. Pemantauan kawasan potensial dan kritis. D. Pemantauan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam. Data yang disajikan pada peta sumber daya alam membantu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder dalam merencanakan, mengambil keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber berdasar aspek ruangan wilayah. Mengetahui besarnya potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Pemetaan sumber daya alam membantu memperoleh informasi keuangan secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. Tiga. Sumber daya manusia. Penggunaan penginderaan jauh untuk kajian kependudukan membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menghitung dan mengidentifikasi unit rumah. Sistem informasi geografis digunakan untuk membuat model sebaran kepadatan penduduk berdasarkan wilayah administrasi provinsi. Misalnya Pulau Jawa yang sudah terlalu padat dapat dilakukan transmigrasi, karena potensi alam yang ada sudah menipis dan sulit berkembang lagi. Peta juga dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Kebijakan yang diambil tentunya harus berdasarkan potensi yang ada di setiap wilayah. 4. Tata guna lahan. Lokasi yang akan dibangun mempertimbangkan berbagai aspek, agar tidak melanggar ketentuan penggunaan lahan. Dengan bantuan penginderaan jauh dapat memetakan daerah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pemanfaatan penginderaan jauh dapat diterapkan pada pembukaan lahan pertanian baru, perencanaan pembangunan irigasi, dan pemetaan sebaran hama. Data yang diperoleh dari monitoring tersebut dapat membantu dalam menentukan laju kerusakan hutan, pola kerusakan cadangan karbon, produksi oksigen, dan cara penanggulangannya. Menggunakan citra atau foto udara dapat diketahui informasi distribusi permukiman, kepadatan permukiman, permukiman kumuh, dan permukiman di desa atau di kota.
Manfaat penginderaan jauh adalah untuk inventarisasi potensi tambang, pemetaan tutupan lahan, perencanaan site plan lokasi tambang, monitoring perubahan lahan, monitoring reklamasi lahan. Sistem informasi geografis dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah. Dengan menggunakan sistem informasi geografis dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian, pembangunan perumahan supaya tidak mengganggu produktivitas pertanian dan sebagainya. Penggunaan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif, karena peta menampilkan informasi geografis lahan. Informasi tentang lahan pada peta dapat dikenali dengan mudah. 5. Kesehatan lingkungan. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Penginderaan jauh sangat efektif dan efisien dalam memudahkan pekerjaan petugas kesehatan khususnya dalam mengatasi masalah kegawat daruratan. Sistem informasi geografis sebagai alat yang dapat memperlihatkan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah kesehatan yang berbasis wilayah atau area, melalui kemampuan analisis keruangan perencanaan dan intervensi masalah kesehatan menjadi lebih spesifik dan berdasar kepada wilayah sasaran. Sumber data yang digunakan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui peta kesehatan lingkungan, orang yang memanfaatkan lebih mudah menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya tingkat kekritisan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Melalui peta tersebut pembaca merasa mudah memahami informasi yang ditampilkan seperti sebaran permukiman kumuh, pola persebarannya, kondisi permukiman, dan sebagainya.